Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada. Pada pagi hari ini yang sedang di depan layar monitor chart di XAUUSD untuk pada tanggal 28 bulan 6 2022. Kita akan mereview dulu yang kemarin pada satu hari yang sudah dilalui. Market juga masih berada di wilayah tengah-tengah maupun marketnya juga masih berada di wilayah, kalau secara garis besarnya masih di wilayah konsolidasi ataupun di wilayah sideways. Kalau saya baca di sini masih tetap terdominasi oleh seller yang kuat, sehingga naik turunnya nanti juga hampir sama. Ini masih berada di wilayah tengah-tengah, jadi kita tidak menuju target terlalu jauh. Meskipun dibuat swing, itu juga masih lebih jauh untuk ke atasnya. Jadi tinggal kalau pakai metode swing, tunggu di levelnya, kemudian baru enter nanti di sana. Tetap masih berada di area tengah-tengah, artinya naik turunnya juga masih berada di wilayah konsolidasi. Oke, di bawah di sini menjadikan titik area support yang kuat juga. Harus perlu kita garis bawahi level-levelnya nanti yang harus dicapai untuk di time frame hariannya. Time frame daily meskipun itu sedikit lebih jauh, tapi harus perlu diperhatikan nanti di sini. Coba kita tarik dulu untuk secara garis kecilnya. Di time frame D1 masih belum menemukan titik yang valid untuk buat kita open posisi ataupun entry point. Jadi manfaatkan dulu di level area sini dulu. Ini kan masih tercenderungan untuk turun, jadi kita manfaatkan untuk area turunnya dulu. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti. Kita geser dulu ke time frame H4 untuk menentukannya nanti ketika bukaan market tadi berada di time frame H1. Ini ada level di sana, naik kemudian turun lagi, ditolak kembali. Kita garis bawahi dulu untuk support terdekatnya di sini. Anggap saja ini termasuk di wilayah zona buy. Kalau saya katakan di sini masuk wilayah zona buy. Kemudian kita menunggu di wilayah breakout-nya nanti dengan targetan sumbu yang ada. Ini masih termasuk wilayah ataupun area-area rawan. Jadi dibuat trading ini masih high risk banget. Resikonya tinggi kalau masih belum jebol maupun market nanti akan pembalikan. Sebetulnya saya tidak berani untuk enter point di sini. Mengapa saya tidak berani? Ini masih belum tertembus di wilayah supportnya dan mencari titik area resist terdekatnya pun juga masih jauh. Artinya naik turunnya ini masih ya di situ-situ aja. Hati-hati sama market jebakan nanti ya. Banyak sekali untuk market jebakan. Meskipun ada indikasi trigger yang ada di sini untuk memvalidasi trennya bakalan balik arah, tapi jangan terlalu fokus ke area situ dulu.
Lebih baik kita menunggu dulu di levelnya sini. Nanti saya entry dulu di sini. Setelah melewati saja, untuk menunggu di area sell stop. Coba saya taruh dulu di sell stop di harga sell stop 18.20,29. Oke, perlu diingat ini marketnya agak sedikit rawan, nanti dengan targetan kurang lebih di 300. Tapi kalau mengambil target jangan harus di sana. Melainkan tidak harus target juga nggak masalah. Yang penting kita tahu nanti targetnya. Yang penting kita tahu nanti break di level mana, harus menembus di level mana, kita harus antisipasi di sana nanti. Coba kita order dulu di 18.20 untuk antisipasi sell stopnya. Pending order, sell stop. $18.20,29. Oke, sudah saya taruh di sini untuk sell stopnya. Kemudian tersentuh dengan mengambil target di 18.16. Ataupun di 18.16 sudah mencapai ataupun di titik wilayah 18.16, kemudian kita mengambil untuk koreksinya dulu. Mengingat ini wilayah rawan, jadi kita sedikit demi sedikit aja sambil menunggu news yang ada nanti sehingga terjebol di wilayah seller yang cukup kuat maupun di wilayah buyer yang cukup kuat. Oke, untuk antisipasi saya ambil untuk buy limit. Di 18.16,79. Kemudian target bisa disesuaikan. Kalau di wilayah buy limit ini, mengapa saya mengambil wilayah buy limit? Ini bisa jadi koreksi sedikit, kemudian turun lagi ke bawah. Bisa jadi reversal. Nah, ini masih membingungkan untuk koreksi yang ada nanti. Kurang lebihnya ini ke atas dulu, atau mungkin langsung ke bawah di level yang akan datang, ataupun di support yang akan datang. Ataupun bisa jadi langsung pembalikan arah ketika nanti tersentuh di wilayah buy limit, langsung terbang. Bisa jadi. Ini nanti bisa jadi. Tergantung news nanti malam seperti apa. Kalau saya cara bacanya di sini kemungkinan besar sih langsung pullback ke atas. Jadi kita menunggu untuk sell stop di wilayah sini nanti. Kita menunggu breakout sekalian. Lebih baik kita menunggu breakoutnya untuk menentukan valid atau tidaknya untuk tren ke area sell. Oke, untuk area sell-nya cukup itu saja. Kemudian kita masuk ke wilayah buy stop-nya ataupun wilayah reversal. Oke, kalau di level atas, atau kita tunggu dulu di puncaknya sini juga boleh, tapi agak sedikit lama kalau kita menunggu. Jadi saya taruh di sini aja untuk buy stop-nya. Buy stop di 18.25,89. Nanti dengan target, coba kita cari dulu targetnya terdekatnya di mana. Nah, ini kita punya target terdekatnya. Kurang lebihnya 300 poin ataupun 30 pip.
Oke, tidak harus menuju ke TP. Nanti kalau udah dapat kurang lebihnya 20 pip, 30 pip, segera di exit, mengingat marketnya masih rawan banget di wilayah sini. Tentu harus kita berhati-hati dalam untuk mengambil keputusan. Tetap hati-hati, ekstra hati-hati. Hari Selasa ya ini. Saya pun juga perlu hati-hati di level sini. Untuk di wilayah TP buy di 1828,8058. Untuk target kedua boleh disimulasikan, kurang lebihnya 300 poin lagi. Ini kemungkinan besar nggak sampai tercapai di TP2, melainkan nanti langsung biasanya terjun ke bawah lagi. Oke, saya order dulu untuk buy stopnya. Buy stop di harga 1825,89. Oke, buy stop, sell stop udah tersentuh, nanti target di atasnya. Untuk di take profit buy-nya coba kita taruh di 1831,72. Untuk di take profit 2 buy. Di level puncaknya juga ada wilayah ataupun area resisten terdekatnya. Boleh mencapai di sini ataupun di sini. Kalau saya mengambilnya di puncaknya. Oke, di puncak saya taruh untuk sell limit saya. Sell limit di harga 1841,15. Perlu saya sampaikan lagi, kalaupun di wilayah limit ini bisa jadi koreksi sedikit hingga menuju targetnya sini. Dan ini pun bisa jadi langsung reversal. Kalaupun dia reversal, nanti kita bisa ambil target di level sini. Di level puncaknya. Untuk di day trading ataupun di intraday. Coba kita ukur dulu untuk range-nya dalam satu hari nanti. Kita prediksi dulu. Oke, kurang lebihnya 2000. Paling nanti naik turunnya juga ada ketambahan untuk sesi. Mungkin jadi 3000 poin, bahkan sampai jadi 3500. Pasti ada nanti untuk penambahan poinnya, pasti ada. Yang awal mulanya 1500 bisa jadi 2000. Bahkan yang 2000 poin nanti bisa jadi di harga ataupun di 2500 kurang lebih. Untuk target puncaknya boleh untuk mengambil buy stop kembali di atasnya resist yang ada nanti dengan targetan. Nanti dengan target di puncaknya. Kalau di puncak ini kemungkinan besar bakalan turun lagi. Kalau kita menemukan di suatu titik yang ada di sini ada trigger ataupun ada indikasi untuk kenaikan sedikit demi sedikit. Paling tidak nanti di take profit buy 1828. Tidak ada 100% untuk prediksi benar untuk 100%, tidak ada. Yang ada cuma menganalisa kemungkinan besarnya nanti juga bakalan up kalau saya baca di wilayah sini.
Oke, cukup itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kita evaluasi bareng-bareng ketika marketnya berbalik arah ataupun market terus berlanjut di wilayah buy limit bahkan tembus. Nanti bisa kita simulasikan kembali ketika level di sana sudah tersentuh semuanya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam profit dua arah.